Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kalian sudah bisa nih. Kalian sudah bisa untuk membuat pemodelannya. Kalian sudah bisa sampai untuk membuat ini, oke? Pemodelan ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Setelah kalian sudah bisa membuat pemodelannya, apa sih yang harus kalian lakukan gitu kan? Nah, kalian harus menggambar grafik linear dan juga menentukan DHP gitu ya. Kita akan belajar dua ini dulu. Kalian akan melakukan menggambar grafik linear dan juga menentukan DHP. Sebenarnya untuk grafik linear ini kalian sudah dapat juga nih di SMA ya. Di SMA lagi, sorry. Di SMP waktu itu kelas 8. Jadi ini tuh basicnya tuh materi kelas 8 banget. Materi persamaan garis dan frekuensi gitu lah ya. Aljabarnya kelas 8 gitu ya. Nah, gimana sih cara menggambar garisnya dan sampai ke menentukan DHP? Oke. Lihat sini. Di sini dia bilang, misalkan soalnya seperti ini. Ini langsung ke soal ya. Ini langsung ke soal ya. Jadi nggak ada rumus. Soalnya ini tuh prosedural banget. Oke. Contoh kasusnya gini. Saya bikin dulu di sini menggambar grafik linear dan menentukan DHP ya. Oke, menggambar grafik linear. Misalkan kita punya, sebentar. Misalkan kita punya, soalnya gini. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Lalu x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kalian punya sistem pertidaksamaan seperti ini ya. Lalu kalian diminta untuk menggambar grafik linearnya seperti apa. Oke, step kedua setelah kalian bisa menentukan pemodelan matematika, kalian diminta untuk bisa menggambarkan grafik linear untuk menentukan di mana dia DHP-nya itu berada. Oke, step pertama gimana? Udah tinggal gambar aja ya. Tinggal gambar, ada Cartesius ya kan. Nih, ada Cartesius, terus setelah itu gimana? Gambar satu-satu. Gambar yang ini dulu. Saya mau contohkan yang atas dulu ya. Gambar yang atas dulu. Kita gambar. Gimana cara gambarnya? Fokus ke yang atas ya. Ini adalah 2x plus y sama dengan 40. Misal kenapa sama dengan? Nggak apa-apa. Ini hanya kotretan kita aja. Karena kita ingin menggambar grafik ya. Nggak masalah mau sama dengan juga. Tapi tetap soalnya itu kurang dari. Nah, di sini kalian tentukan nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa. Nah, di sini bisa tentuin kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa. Nah, gitu. Kayak dulu kelas 8 ya. Jadi patokin satu x-nya 0, y-nya berapa gitu. Kalau x-nya 0, maka y-nya kita masukin ke sini ya. Masukin ke sini ya. X-nya 0, maka y-nya jadi berapa? Oke, y-nya di sini ya akan menjadi 40. Oke. Terus ketika y-nya yang 0, maka x-nya berapa? Misal kok x-nya 0, y-nya 0, iya sebenarnya kalian boleh sih angka selain 0, cuma nanti perhitungannya akan ribet aja. Kalau saya kan maunya simpel ya. Kalau moto hidup saya kan, kalau ada yang simpel kenapa harus yang sulit gitu ya. Mungkin kalau kalian bisa dibalik gitu kan. Kalau ada yang sulit kenapa harus yang simpel gitu. Oke, itulah alasan kenapa saya ngambilnya 0. Karena supaya enak nanti ngitungnya. Kalau 0 kan ya udah 0 gitu kan. Oke, y-nya kita masukin ke sini. Sehingga x-nya kita akan menjadi 20 ya. Nah, ini tuh sebenarnya ini itu adalah titik yang kita dapatkan untuk mendapatkan garis. Kalau ingin mendapatkan garis kan minimal kita harus mempunyai 2 titik, oke? Berarti ini kita dapatkan titik yang dari atas dulu ya. 0,40. Ingat ya, titik itu selalu x, y. Terus sebelahnya bawahnya 20,0 gitu. Terus gimana cara gambarnya? Langsung gambar. Ini kan 0,40. Berarti x-nya 0,40 x-nya 0, y-nya 40. Berarti di sini, dikira-kira aja. Yang penting presisi, oke? 40 terus x-nya 20, satu lagi 20,0. Berarti kira-kira di sini. Oke, dikira-kira aja ya. Berarti gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ya kira-kira seperti itulah ya. Nah,
Ini adalah garis untuk yang pertama. Gampang kan? Gampang ya? Jadi stepnya adalah kalian misalkan X sama dengan 0 dapat Y-nya. Misalkan Y sama dengan 0 dapat Y-nya. Dapat 2 titik, plotting, garis. Selesai. Oke, kita akan lakukan dengan hal yang sama dengan grafik yang kedua. Ya. Grafik yang kedua saya bikin biru ya supaya nanti kelihatan nih. Kalian enak lihatnya. Oke, kalau gini gimana? Ya udah. X-nya misalkan sama dengan 0. Maka Y-nya adalah 20 ya kalau dimasukin ke sini ya. Oke, ini berbeda. Maksudnya ini kalian fokusnya sama yang ini aja, yang biru aja ya. Ini kebetulan grafiknya mirip-mirip nih, tapi ntar nggak mesti begini ya. Bisa aja angkanya beda-beda gitu. Intinya lakukan step seperti biasa aja. Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya akan menjadi 40 ya. Oke, berarti ini grafiknya melalui titik 0,20 dan 40,0 gitu ya. Kita buat langsung di sini. 0,20 X, Y. Berarti ya kira-kira sekitar di sini ya. 20. Lalu 40,0 ya kira-kira sekitar di sini. Jadi nanti kalian boleh pakai pensil warna-warna atau pakai pulpen warna-warna atau kalau pakai aplikasi kan tinggal diwarnain aja gitu ya. Kenapa harus diwarnain? Karena supaya nanti kalian ngeliat di HP-nya enak karena kita masih belajar ya. Supaya kita ngeliat di HP-nya enak. Oke. Ya kira-kira seperti ini. Maaf kalau kurang presisi ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah yang biru ini adalah grafik untuk X plus 2Y sama dengan 40. Itu maksudnya apa sih? Misal grafik itu apa sih? Hubungannya apa sama si X, Y ini? Nah, jadi sebenarnya gini. Kalau misalkan saya ibaratkan atau analogikan ke kalian. Misalkan nih. Saya manggil nama satu anak. Misalkan nama anaknya adalah Ius ya. Nah, Ius itu adalah namanya. Nih, ini adalah Ius ya. Ini saya pakai nama Pak Ius ya. Ini adalah Ius. Nah, lalu Pak Ius yang benerannya itu gimana? Pak Ius bentuknya itu gimana? Nah, ini adalah bentuknya. Nah, ini adalah bentuknya gitu. Oke, paham ya? Ini adalah nama IYUS, ini adalah Pak Ius benerannya. Gitu. Ini adalah nama siapa nih? Misalkan Nana ya, Pak Nana ya. Ini adalah nanaknya, namanya. Ini adalah pananaknya gitu. Jadi seperti itu analoginya. Jadi garis itu punya nama. Namanya itu adalah persamaan garis. Bentuknya seperti apa? Ya bentuknya seperti ini. Kita harus mencari bentuknya gitu. Kita ketahuan gitu bentuknya ya. Bedanya kalau manusia kan ada nama, kita nggak bisa ngitung tuh bentuknya, hidungnya berapa dan segala macem gitu ya. Kalau ini bisa gitu. Kira-kira analoginya seperti itu. Oke, sekarang kita udah belajar, kalian sudah membuat grafik linear. Lalu step yang ketiga itu adalah menentukan DHP. Oke, 3 menentukan DHP. Apa sih itu DHP? DHP di sini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu adalah DHP, daerah yang benar penyelesaian. Artinya nanti kita akan mencari daerah yang merupakan penyelesaiannya di mana. Gitu. Nah, untuk mencari DHP, kita juga membutuhkan ini. Jadi ini saling berkaitan ya guys ya. Ini saling berkaitan. Kita membutuhkan modal-modal atau sistem-sistem yang ada di sini. Oke, setelah buat garis ini, kita sekarang akan main arsir. Ya, kita akan main arsir. Nah, gimana cara mengarsirnya? Satu-satu lagi. Oke, kita fokus yang merah dulu ya. Kita fokus yang merah dulu. Jadi nanti sebenarnya kalian hanya bikin satu gambar sih, ini aja sih. Jadi ntar kita hasil dari sini masukin ke sini gitu ya. Nah, kita fokus ke yang merah dulu. Yang merah itu soalnya adalah 2X plus Y, apa tuh? Kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 40. Kurang dari sama dengan 40. Oke. Fokus ke yang merah ya, daerah garis yang merah. Nah, sekarang dia mintanya adalah kurang dari sama dengan 40. Gimana cara menentukan DHP? Yaitu adalah dengan menguji titik 0,0. Kenapa Mister 0,0 lagi? Karena supaya gampang ngitungnya. Kalau nggak 0,0 itu agak effort ya ngitungnya ya. Oke, kita masukin 0,0 ke sini. Titik 0,0 itu ada di sini. Maaf. Titik 0,0 itu ada di sini ya.
0,0 itu ada di situ. Nah, artinya kita akan ngecek apakah 0,0 itu masuk ke penyelesaian atau bukan. Kan kemungkinannya kalau misalkan kalian punya garis merah ini, daerah himpunan penyelesaiannya adanya di sebelah sini. Ini unlimited ya, sampai bawah ya. Di sebelah sini kayak dibagi dua gitu kan daerahnya. Atau di sebelah sini. Ya, gitu ya. Jadi antara di sininya atau di sininya gitu ya. Nah, kita sekarang cek, kita uji 0,0. 0,0 ada di sini nih, berarti ada di daerah sebelah sininya, garis merah ya. Nah, kita uji apakah 0,0 itu masuk ke penyelesaiannya atau bukan. Gimana cara ngujinya? Masukin aja langsung ke sini. Berarti 2 kita masukin ya, 0,0. Misal aku mau 100,0, enggak, bebas. Aku mau 1,34,5,75, bebas, gimana kamu. Saya mah maunya 0,0 ya pokoknya, lebih enak. Oke, 2 dikali 0 ditambah 0 gitu ya. Terus di sini 40. Cara ngeceknya di sini tanda pertidaksamanya jangan diapa-apain dulu. Karena kita akan melihat apakah dia masuk atau enggak gitu ya. Jadi masukin dulu aja X sama Y-nya. Sehingga di sini hasilnya adalah 0 tambah 0 dan 40. Berarti 0 dan 40. Kita lihat hubungan 0 dan 40 gimana? Hubungannya adalah kurang dari ya, atau sama dengan, boleh ya. Nah, lihat di sini apakah sesuai? Apakah terjadi kesesuaian antara ini dengan sini? Iya, benar, terjadi kesesuaian ya. Setelah kita masukin 0,0 tanpa ada tanda, dan ternyata setelah dirunutkan dapat hasil, dia tandanya sesuai nih sama soal gitu. Jadi jangan dulu taruh tanda nanti di sini karena kita mau lihat dia sesuai atau enggak. Oke, ini sesuai ya. Saya tulis nih di bawah nih. Sesuai. Sesuai. Artinya kalau misalkan ini sesuai, berarti 0,0 masuk ke daerah penyelesaian. Oke, berarti 0,0 itu masuk ke daerah penyelesaian. Oke, bentar, saya ganti dulu warna merah. Nggak ada warna merahnya, di custom dulu bentar ya. Ya, 0,0 itu masuk ke daerah penyelesaian. Berarti saya mau arsir nih. Karena 0,0 itu masuk ke daerah penyelesaian, berarti saya arsirnya sebelah sini untuk yang merah. Fokus ke yang merah saja, oke. Yang birunya diabaikan dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tinggal di warna-warna, ya kan, untuk kayak anak TK ya. Fokus ke warna-warnanya. Oke, ini adalah daerah yang merah ya. Lalu sekarang fokus ke yang biru. Yang merah udah beres nih, DHP yang merah. Lalu sekarang DHP yang warna biru. DHP yang warna biru, kita fokus ke persamaan yang warna biru. Bikin lagi persamaannya. X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Oke, kita masukin lagi 0,0. Oke, masukin 0,0, hasilnya adalah 0 plus 2 kali 0. Jangan pakai tanda, ininya 40. 0 tambah 0, ini 40. 0 sama 40. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah kurang dari ya. Atau sama dengan, ya bebas ya mau kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, ternyata ini sesuai nih guys sama soal yang di atas yang diminta. Oke, berarti artinya 0,0 yang ada di sini juga merupakan daerah penyelesaian buat yang biru gitu ya. Aduh, nah ini udah mau mulai, saya baru bikin videonya. Berarti artinya 0,0 di daerah situ adalah merupakan penyelesaian untuk yang biru. Ya udah ya, kita tinggal arsir lagi deh. Oh iya, 0,0-nya sesuai nih. Berarti dia adalah penyelesaian. Berarti saya harus arsir gitu kan. Nah, udah kita arsir ya 0,0 ya. Yang ada 0,0-nya. Misal kalau misalkan ini nanti jawabannya lebih dari, misal ya, lebih dari dan intinya nggak sesuai aja ya sama yang ini, gimana? Ya berarti daerah 0,0-nya bukan. Berarti kamu arsirnya yang bukan 0,0. Gitu aja, simpel kan? Logikanya sangat simpel sekali. Kalau iya diterima, kalau tolak ya berarti sebelahnya gitu ya. Ibarat kayak kamu teh, aku mau ngeceng nih si 0,0 nih, si biru ya, aku mau ngeceng 0,0 nih. Nah, akunya teh ini ya, namanya teh ini. Oh, setelah aku ngeceng 0,0 diterima. Ye, kalau diterima berarti aku dapet gitu kan. Kalau misalkan aku mau ngeceng nih si 0,0, ternyata nanti ininya nggak sesuai, ternyata ya misal ya, sebenarnya nggak cuma 0,0, ternyata dia nggak sesuai. Kalau karena dia nggak sesuai, ya udah berarti kamu nggak akan dapat dia, berarti kamu dapatnya yang lain, salin si 0,0 gitulah. Simpelnya mah begitu, oke? Ya, ini tadi sesuai ya. Sesuai. Oke. Next, berarti artinya di sini dia masuk dong daerahnya. Ya arsir aja ya.
Diarsir. Oke. Nah, sip. Sekarang kamu akan mendapatkan daerah yang ribet banget ya arsirannya ya. Jadi arsirannya tuh kayak ribet lah gitu, kayak ini ngeliatnya pusing nih gimana, karena ntar tumpuk-tumpuk gitu ya. Karena nanti bisa jadi lebih dari 2 malah si ininya. Nah contoh nih, ini juga lebih dari 2 ya. Oke, ini kita belum beres. Ini kita baru bikin yang ini. Nah sekarang kita bikin yang ini. Dia mau X-nya itu lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, ini saya pakai warna ya sebenarnya nggak usah diwarnain ya, ntar malah makin pusing ya kebanyakan ya, tinggal delete aja. X lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti dia mau nilai X-nya yang ini aja kan. Terus Y lebih dari 0 berarti dia mau nilai Y-nya ini aja. Berarti daerah yang kamu ambil itu yang mana? Daerah yang kamu ambil adalah daerah yang paling banyak arsirannya. Oke, sekarang kita lihat. Di daerah sini, ini hanya 1 kali diarsir. Hanya merah saja. Daerah sini, ini saya pisahkan sama ini ya. Daerah yang ini, yang trapesium ini 2 kali diarsir. 2 kali merah dan biru. Ini juga 2 kali diarsir. Daerah yang semua di kuadran 3 ini adalah 2 kali diarsir. Daerah yang ini, yang di kuadran 4 tapi sebelahnya, ini juga 2 kali diarsir. Ini 1 kali diarsir. Ini 1 kali diarsir. Ini 1 kali diarsir. Ini nggak pernah diarsir. Ini 2 kali diarsir. Nah sekarang daerah yang DHP-nya itu adalah yang paling banyak diarsir. Berarti artinya yang ini dong. Ya, yang ini ya, daerah semua yang ini ya. Yang 2 kali diarsir, yang merah sama biru gitu kan dapetnya. Tapi dia dibatasi oleh X yang harus lebih dari 0. Kalau kalian milih ini nggak memenuhi. Kenapa? Karena ada X yang negatif di sini. Ada daerah X yang negatif ya. Ini adalah daerah X yang negatif. Berarti dia nggak mau. Kalau misalkan kalian milih yang ini juga ada daerah yang Y-nya negatif gitu ya. Berarti kita harus batasi X-nya positif dan Y-nya positif. Dari daerah yang terakhir 2 ini, mana yang X-nya positif dan Y-nya positif juga? Itu hanyalah daerah yang ini guys. Ya ini X-nya positif, Y-nya positif. Kenapa ini nggak masuk? Ini Y-nya negatif meskipun X-nya positif. Kenapa ini nggak masuk? Ini X-nya positif, negatif ya. Meskipun ini positif. Ini nggak masuk ya, dua-duanya udah negatif, udah jelas. Jadi jawaban DHP-nya adalah yang ini. Ini adalah DHP. Oke, paham ya? DHP-nya kecil tadi situ ya. Ya, maklum memang gambarnya seperti itu ya. Tergantung ntar siapa yang ngegambar. Kalau gambarnya gede, DHP-nya gede gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah cara menentukan DHP. Oke, misal next aja ya, lanjut ya ke menentukan titik pojok DHP. Nanggung satu lagi. Nah, udah nentuin DHP, sekarang kalian menentukan titik pojok. Nah, yang keempat. Jadi kan misal bilang tadi kita hanya perlu 1 gambar loh untuk semuanya gitu ya. Oke, menentukan titik pojok. Menentukan titik pojok. Oke, menentukan titik pojok. Gimana cara menentukan titik pojok? Titik pojok apa sih titik pojok DHP ya? Jangan dilupain. Titik pojoknya titik pojok DHP. Kan DHP yang kalian dapatkan itu adalah yang ini nih. Ini kan yang dalam sini kan. Berarti titik pojoknya di mana aja? Nih, makanya misal sarankan kalian nanti gambar serapi mungkin. Kalau kayak saya nih ya, acak-acakan gini. Ya emang saya orangnya nggak bisa rapi nih ceritanya. Itu nanti kalian akan pusing dengan gambaran kalian. Oke, kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya ada di mana aja? Karena gambarnya adalah kayak gini, titik pojoknya berarti ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, sepakat ya. Ada 4 titik pojok di situ. Kita langsung data aja titik pojoknya. Yang kelihatan dulu titik pojoknya. Untuk titik pojok yang ini, nih, yang ini berarti titik pojoknya adalah 0,20. Oke, X, Y ini kan 20 ya. Tadi titik 0,20. Didata langsung semuanya. 0,20. Terus lagi yang ini mana tuh? Ini adalah 0,0 ya. Data lagi, tulis 0,0. Didata aja ya, data ya. 0,0. Terus mana lagi? Yang sebelahnya itu 20,0. Tulis 20,0 gitu ya. Terus yang ini nih, nah ini nih seninya nih. Nah, ini titik berapa misal kagak tahu kita kan, nggak boleh ngira-ngira, matematika kan harus pasti gitu kan. Ya ini nggak usah kira-kira, ini kamu cari. Nah ini kan titik perpotongan antara
antara garis biru dan garis merah, oke? Antara garis biru dan garis merah. Berarti artinya kalian akan mencari titik potong antara biru dan merah. Gimana cara titik potongnya? Pakai SPL Devi ya. Nih SPL Devi-in, thread gitu kan. Nah, yang birunya tadi, yang birunya mana tuh? Biru sama merah. Ya udah berarti 2x plus y sama dengan 40. Mister kok sama dengan? Kan soalnya kurang dari di sini. Iya nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk mencari titik potong saja, oke? Jadi nggak masalah. Mau tanda itu nggak masalah. Nanti pertidaksamaan itu hanya bermasalah di yang harus kalian notisnya itu ketika menentukan DHP saja gitu. X plus 2Y sama dengan 40. Kita eliminasi ya. Kita SPLDV kita eliminasi. Atasnya saya mau kali 2 deh. Bawahnya kayak saya kali 1. Sehingga akan menghasilkan 4X plus 2Y sama dengan 80. Lalu X plus 2Y sama dengan 40. Kita kurangi ya. Dikurangi hasilnya adalah 3X sama dengan 40 ya. X-nya adalah 40 per 3. Nah terus nyari Y-nya. Berarti kita masukin kan biasanya kan. Tapi karena ini per peran, saya tuh kan orangnya tadi ya, saya nggak mau ribet dan nggak mau riuh gitu ya. Ya udah saya mau lakuin eliminasi ulang gitu kan, nggak masalah eliminasi 2 kali kan. X-nya udah dapat nih dengan cara mengeliminasi Y. Ya udah saya mau mengeliminasi Y untuk mendapatkan X, mengeliminasi X untuk mendapatkan Y. Berarti tuh, eliminasi lagi ya, 2X plus Y. Bebas kalian kalau misalkan mau langsung di sini di substitusiin buat dapat Y-nya, bebas ya. Lakuin cara menurut kalian itu mudah. Kalau menurut saya ini, kalau menurut kalian beda, it's okay, nggak masalah. Kita ingin mengeliminasi X-nya, berarti bawahnya kita kali 2 langsung aja ya. 2X plus 4Y sama dengan 80. Dapatkan di sini kalau dikurangi hasilnya negatif 3Y sama dengan negatif 40. Maka Y-nya adalah 40 per 3. Oh ternyata X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Dapat. Ya, berarti artinya titik potong yang ada di sini ini adalah 40 per 3, 40 per 3. Ya, berarti kita tulis di sini. Titik keempatnya adalah 40 per 3, 40 per 3. Selesai gitu ya. Ini sudah sampai ke menentukan titik pojok. Oke, kita belajar 3 hari ini. Nah besok kita belajar satu lagi. Tentang cek nilai optimum. Ini mah gampang sebenarnya, kalian gak usah pelajarin juga, gampang banget, tinggal masukin titik aja, tapi nanti aja. Karena kalau misalkan saya habisin sekarang sebab udah beres nih, kita langsung ulang nanti. Jadi cuma gini aja, program linear tuh cuma gini aja, tinggal satu step lagi kita udah selesai. Nanti kita akan banyak main di latihan soal palingnya, latihan soal yang bervariasi gitu ya. Silakan kalian boleh coba kerjain ya soal ini yang bisa kasih. Sebentar. Contoh soal ya. Kok contoh soal, latihan soal, maaf. Latihan soal. Coba cari DHP. Cari ini aja deh, titik pojok DHP. Nah, kalau misalkan perintahnya dari titik pojok di HP, berarti kan artinya kalian harus mencari grafik dulu ya kan. Kalian harus menentukan DHP dulu, baru nentuin titik pojok dengan SPLDV kalau perlu gitu kan. Jadi ini cari titik pojok DHP ya. Satu perintah, tiga-tiganya harus dilakuin. Karena memang ini prosedural dan saling terkait gitu. Wait. Bentar. Oke. X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Terus 2X plus, soalnya gak seru. Ganti ya. Soalnya gak seru. Bisa cari yang seru dulu ya. Oke, ini nih. Kenapa nggak pakai soal kalian kemarin ya? Ini aja ya, kita cari. Ini soal kalian yang kemarin nih.
Sok silakan dicari. Ini seru nih. X plus Y lebih dari sama dengan 28. Lalu 14X plus 8Y kurang dari sama dengan 272. X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Begitu juga Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Silakan dicari untuk yang pertama. Untuk yang kedua, boleh dicari. Ada 2 ya, supaya nanti kalian terbiasa nih. X plus Y kurang dari sama dengan 125. Lalu 100X plus 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Lalu X-nya lebih dari sama dengan 0. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Silahkan dicari 2 soal, dikumpulkan di classwork hari ini juga. Terima kasih.